Kekaisaran Cina adalah salah satu kekaisaran paling terkenal di dunia. Sejarah ribuan tahun kekaisaran Cina telah melahirkan berbagai hal mulai dari seni, militer, hingga karya-karya sastra. Namun yang menarik, dari sekian banyak kaisar yang berkuasa, ada seorang dan satu-satunya kaisar wanita yang kekuasaannya diwarnai dengan berbagai intrik dan drama. Jadi, mari kita bahas tentang kaisar wanita tersebut. Wu Zetian adalah satu-satunya wanita yang mampu menjadi kaisar dan memimpin kekaisaran besar Cina selama 15 tahun. Ia lahir pada tahun 625. Ayahnya adalah seorang pedagang yang kemudian menjadi gubernur jenderal ketika ia lahir. Sedangkan ibunya adalah keturunan keluarga bangsawan dari dinasti Shu. Ayahnya termasuk dalam anggota pemberontak yang menjatuhkan kekuasaan dinasti Shu. Walaupun demikian, keluarganya tidak dianggap sebagai keluarga bangsawan dan berpengaruh. Kedekatan ayahnya dengan Kaisar Gaozu, kaisar pertama dinasti Tang, yang merupakan pemimpinnya ketika pemberontakan, membuka jalan bagi Wu Zetian masuk dalam lingkungan istana. Pada usia 14 tahun, Wu Zetian masuk dan tinggal di dalam istana sebagai selir kelas bawah dari Kaisar Taizong, kaisar kedua dinasti Tang. Posisinya ini bertahan hingga kematian sang kaisar. Selama masa menjadi selir, ia kurang dikenal karena usianya yang masih begitu muda atau remaja, dan karena posisinya sebagai selir kelas bawah membatasi akses untuk membangun relasi dengan orang-orang penting dalam istana. Jadi, kehidupannya selama masa awal di istana dapat dikatakan tidak begitu istimewa. Saat kematian Kaisar Taizong pada tahun 649, semua selir harus keluar dari istana dan pergi ke kuil menjalankan masa berkabung sesuai dengan tradisi kerajaan. Wu Zetian pada saat itu menjadi seorang biksuni. Kaisar selanjutnya, yakni Kaisar Gaozong, mengunjungi kuil sebagai bagian dari masa berkabung. Pada momen ini, ia terpukau dengan kecantikan Wu Zetian dan memutuskan untuk sering pergi ke kuil demi bertemu Wu Zetian. Wu Zetian menggunakan kesempatan ini untuk mendekati sang kaisar agar ia bisa segera kembali ke istana. Usahanya ini berhasil karena dengan kuasa sang kaisar, ia diperbolehkan untuk kembali ke istana. Situasi ini didukung oleh fakta bahwa sang permaisuri tidak dapat memberikan keturunan kepada sang kaisar. Wu Zetian kemudian diangkat menjadi selir, namun kali ini menjadi selir kedua, bukan selir kelas bawah seperti pada masa kaisar sebelumnya. Wu Zetian melahirkan 4 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ketika permaisuri bermain dengan anak perempuan Wu Zetian, anak itu meninggal setelahnya. Namun Wu Zetian disebut membunuh sendiri anaknya dan menyalahkan permaisuri atas kematian anak itu. Semua itu adalah siasat Wu Zetian untuk menyingkirkan sang permaisuri. Atas perintah kaisar, sang permaisuri kemudian dihukum mati dan Wu Zetian pun diangkat menjadi permaisuri. Wu Zetian memainkan siasat yang cerdas, atau lebih tepatnya licik. Ia mendekati semua pejabat istana dengan kemurahan hati dan persahabatan yang bertujuan memberi kuasa
juga pengaruh lebih besar baginya. Semua itu memberi dia akses yang luar biasa atas informasi-informasi rahasia seputar istana dan kekaisaran secara umum. Setelah kematian Kaisar Gaozong tahun 683, kekuasaan Wu Zetian semakin besar. Anak pertamanya yang merupakan putra mahkota meninggal sebelum naik tahta. Dua putra lain yang bergantian menjadi kaisar, yakni Kaisar Zongzong dan Kaisar Ruizong, bahkan hanya dianggap kaisar boneka, karena sesungguhnya kekuasaan berada di tangan Wu Zetian. Puncaknya pada tahun 690, Wu Zetian dinobatkan sebagai kaisar wanita pertama dalam sejarah Cina dan berkuasa selama 15 tahun lamanya. Ia memindahkan ibu kota dan mendirikan dinasti Zhou. Wu Zetian meninggal pada tahun 705. 1 tahun sebelum kematiannya, putra mahkota dan beberapa pejabat melakukan kudeta. Setelah kematiannya, dinasti Tang dipulihkan dengan naiknya Kaisar Zongzong yang merupakan putra Wu Zetian. Sebelum menjadi kaisar, Wu Zetian telah menjalani siasat cerdas untuk mengambil alih kekuasaan. Ketika anak-anaknya menjadi kaisar, ia lebih berkuasa karena anak-anaknya kurang berkompeten sebagai kaisar. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkan semua orang yang berusaha melawan atau menjegal kekuasaannya. Semua pejabat pemerintah yang membangkang akan ia asingkan atau bahkan mengeksekusi mati mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu. Ia mengangkat pendukung-pendukungnya yang setia dan kejam untuk menjamin stabilitas kekuasaannya. Para sejarawan dalam beberapa hal sepakat bahwa Wu Zetian adalah pemimpin yang ambisius, licik, dan terkesan kejam. Namun, mereka juga mengakui bahwa masa kepemimpinan Wu Zetian membawa beberapa kemajuan besar dan perubahan positif dalam kekaisaran Cina. Beberapa perubahan yang dibuat Wu Zetian selama berkuasa antara lain: pertama, reformasi birokrasi. Wu Zetian melakukan perubahan dalam tata birokrasi, terutama mengenai sistem perekrutan pegawai pemerintah. Kaisar-kaisar sebelumnya lebih mementingkan latar belakang calon pegawai pemerintah, sehingga orang-orang dengan latar belakang keluarga yang berpengaruh akan lebih mudah masuk dalam birokrasi. Wu Zetian mengganti sistem ini dengan penekanan pada tingkat pendidikan dan kemampuan intelektual calon pegawai. Dengan demikian, semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai pemerintah. Sistem ini bahkan menjadi dasar bagi kaisar selanjutnya. Wu Zetian juga mereformasi pemanfaatan lahan dengan memperbolehkan rakyat jelata mengolah tanah negara, sehingga peningkatan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat biasa, bukan hanya para bangsawan. Kedua, kesetaraan bagi wanita. Fakta bahwa ia adalah kaisar wanita merupakan suatu yang tabu dalam masyarakat Cina waktu itu. Kekaisaran Cina waktu itu menggunakan ideologi Konfusiusme yang lebih menekankan kepemimpinan kaum pria sebagai sesuatu yang ideal. Wu Zetian mempromosikan keterlibatan wanita dalam pemerintahan dengan mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memimpin seperti seorang ibu membesarkan anaknya. Banyak wanita, khususnya putri-putri kerajaan, diperkenankan untuk terlibat dalam urusan kerajaan, misalnya menjadi utusan atau duta bagi kerajaan-kerajaan lain. Dan secara umum, wanita pada masa dinasti Tang memiliki kebebasan yang lebih luas dibanding masa dinasti-dinasti lain. Ketiga, penyebaran agama Buddha.
Dinasti Tang menganut 3 aliran kepercayaan, yakni Konghucu, Daoisme, dan Buddha. Konghucu dan Daoisme adalah 2 kepercayaan yang telah lama dianut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan Buddha masih dianggap kepercayaan yang asing karena berasal dari luar Cina. Wu Zetian sendiri lebih condong kepada agama Buddha karena ia sejak kecil dibesarkan dalam paham agama Buddha dan bahkan pernah menjadi biksuni. Wu Zetian menjadi orang yang oleh kekuasaannya menyebarluaskan agama Buddha ke seluruh wilayah kekuasaan Kekaisaran Cina. Ia membangun banyak kuil, bahkan memiliki aliran Buddha sendiri yang cukup berpengaruh pada saat itu. Wu Zetian adalah wanita yang cerdas. Ia memahami konteks, baik itu budaya, politik, dan terutama pribadi orang lain. Hal ini memungkinkan ia menjalankan rencana-rencana strategisnya baik sebelum ataupun sesudah naik tahta. Namun perlu diingat bahwa bukanlah sesuatu yang bijak jika kekuasaan itu didapat dengan cara yang licik, yang merugikan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Kita perlu mengejar impian kita dengan cara yang mengutamakan kepedulian pada sesama di sekitar kita. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Semoga apa yang dibahas dapat memberikan informasi menarik bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.